Assalamualaikum, misi Pak. Waalaikumsalam. Najwa ya? Iya Pak. Silakan duduk Najwa. Iya Pak. Najwa, tadi Bapak dapat laporan dari guru piket. Sepertinya kamu dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, saya tak sengaja menjambak rambut Azel hingga jilbabnya tak lepas Pak. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi Najwa? Saya tadi ribut dengan Azel Pak. Mulutnya kasar sekali. Dia menumpahkan air di meja saya. Ketika saya tegur, dia marah-marah sama saya dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas Pak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa mengontrol emosi saya Pak. Saya jambak rambutnya. Sudah jelas dia yang salah, dia malah marah-marah sama saya. Saya mengerti, kesalahpahaman atau keributan bisa saja terjadi di kelas. Tapi menjambak rambut adalah tindakan kekerasan fisik yang bisa melukai orang lain Najwa. Saya mengerti Pak. Saya minta maaf. Saya tidak bermaksud berbuat begini. Saya tidak bermaksud menjambak rambutnya. Saya percaya sama kamu Najwa, tapi kamu tetap harus bertanggung jawab terhadap tindakan kamu. Saya tadi betul-betul marah Pak. Saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Ditegur, malah mengata-ngatai saya. Sakit hati saya Pak. Saya bisa memahami perasaan kamu, tapi kekerasan bukanlah jawaban dari masalah ini. Ada banyak cara yang lebih baik untuk mengekspresikan kemarahan kamu. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita Najwa? Tahu Pak, menghormati satu sama lain. Sekolah tanpa kekerasan. Nah, saya senang kamu mengetahui ini. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mencoba minta maaf sama Azel Pak. Bagus. Tapi saya rasa ada hal lain yang juga penting kamu lakukan Najwa. Apa itu Pak? Coba kamu pikirkan, apa cara yang baik untuk melepaskan kemarahan kamu? Apakah ada cara yang bisa kamu lakukan agar bisa mengontrol emosi kamu di masa yang akan datang? Saya pikir saya bisa mengambil napas dalam-dalam ketika saya mulai merasa marah Pak. Atau saya pergi menjauh saja ketika saya merasa marah. Itu cara yang bagus Najwa. Penting buat kita mencari tahu sendiri bagaimana mengontrol emosi atau kemarahan kita sehingga tidak melukai orang lain. Iya Pak, saya mengerti. Saya senang kita bisa ngobrol seperti ini Najwa. Ingat ya, saya ada di sini untuk mendukung kamu. Kalau kamu butuh bantuan, bagaimana mengelola emosi kamu atau kesulitan-kesulitan lainnya. Baik Pak, terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Azel ya? Iya Pak. Silakan masuk Azel. Silakan duduk. Azel, tadi Bapak dapat laporan dari Bu Mira. Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada waktu ulangan harian dengan Bu Mira, saya menyontek Pak. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi waktu itu? Saya senang tidak belajar Pak, saya tidak tahu jawabannya. Ayo, kenapa bisa ketahuan sama Bu Mira, Azel? Ceritanya gini Pak, saya minta jawaban dari Hasanah. Dia tulis jawaban di kertas lembar, terus sewaktu dia berikan ke saya, ketahuan deh sama Bu Mira. Berbuat salah itu manusiawi, Azel. Bapak pun juga pernah berbuat salah. Tapi menyontek itu tidak dapat dibenarkan sama sekali. Itu sebabnya Azel Bapak panggil. Bu Mira lapor ke Bapak. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu nyontek suatu ujian? Saya tidak siap waktu ujian Pak. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Untuk berprestasi secara jujur dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya Pak, saya kebanyakan main HP dengan game Pak. Saya menyesal Pak. Menyesali perbuatan yang salah itu penting. Apalagi yang bisa kamu lakukan agar tidak nyontek, Zel. Baiklah Pak, saya akan usahakan bisa membagi waktu dan tidur tepat waktu Pak. Gus, bagaimana cara kamu bagi waktu? Saya akan usahakan membuat jadwal saya sehari-hari Pak. Saya akan bagi waktu untuk bermain dan belajar. Saya juga akan kurangi main game dan HP di malam hari agar bisa bangun lebih pagi. Ada yang bantu kamu di rumah nggak supaya bisa tidur lebih awal dan bangun tepat waktu, Zel?
Saya akan coba sampaikan ke mama agar bisa bantu bangunin saya. Atau nanti saya pakai jam beker, Pak. Itu juga bagus. Ada hal lain nggak yang bisa kamu lakukan agar tidak mencontek lagi sewaktu ujian? Kalau saya bisa membagi waktu dengan baik, saya akan ada waktu untuk belajar, Pak. Itu yang Bapak maksud. Mudah-mudahan usaha kamu untuk memperbaiki diri berhasil ya, Nak. Iya, Pak. Terima kasih. Saya akan belajar mengelola waktu saya untuk lebih banyak belajar, Pak. Apalagi sekarang saya di kelas 12. Mudah-mudahan saya bisa lulus, Pak. Mohon doanya. Itu saja, Azel. Bapak akan selalu membantu kamu. Kalau ada masalah atau kesulitan yang Azel belum bisa selesaikan. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nurul Najwa dari kelas 11A. Menurut pendapat saya tentang video ini, saya merasa senang diajak Pak Malda berdiskusi tentang cara menyelesaikan masalah dan cara menahan amarah. Saya merasa Pak Malda menyelesaikan masalah dengan cara yang adil, tanpa memberatkan sebelah pihak. Cara dan tindakan Pak Malda menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mendengarkan kejadian tersebut dari kedua belah pihak. Beliau menyelesaikan masalah tanpa memberikan hukuman, mau hukuman fisik maupun hukuman lainnya. Beliau mencari dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan solusi tersebut akan berguna untuk masa yang akan datang. Video ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada penonton bahwa setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, namun bisa diselesaikan dengan cara kita sendiri. Tapi cara itu tidak harus dengan kekerasan. Video ini juga memberikan kita solusi tentang bagaimana kita bisa menghadapi emosi dan amarah kita. Itulah pendapat saya. Sekian, terima kasih.